Halo semua, selamat datang kembali di channel Tank Ide. Halo semua, selamat datang kembali di channel Tank Ide. Video kali ini kami akan memasuki segmen misteri yang dimana kali ini kami akan mencoba menceritakan kisah misteri yang berdasarkan kisah nyata. Dan kebetulan narasumbernya sendiri adalah rekan dekat kami sendiri, jadi kami bisa mendapatkan cerita misteri ini, kisah nyata misteri ini secara detail. Tapi sebelum kita mulai, kami mohon bantuannya kepada kalian semua agar mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Oke, langsung aja kita mulai ke cerita. Cerita ini berawal dari sekumpulan orang-orang penggila judi. Judi ini sendiri cukup populer di semua kalangan, dari yang muda sampai orang-orang yang sudah cukup berumur masih tetap setia dengan judi ini. Langsung aja kita ke inti cerita. Cerita ini bermula dari sekumpulan orang-orang yang sangat menggilai judi tadi, judi togel tadi. Nah, mereka ini termasuk orang-orang yang depresi. Mengapa depresi? Karena mereka selalu kalah atau gagal menebak nomor yang dikeluarkan oleh bandar judi togel tersebut. Saking depresinya mereka mulai memikirkan rencana-rencana ke depannya selain dengan cara menghitung rumus nomor togel yang keluar, sehingga semua cara telah mereka lakukan. Baik itu menghitung rumus, baik itu mengikuti petunjuk buku-buku yang dipercaya dapat membantu mereka mendapatkan nomor tersebut, baik mereka mendapatkan dari celoteh anak kecil sekalipun yang menurut mereka dipercaya dapat membawa hoki. Nah, jalan yang terakhir yang mereka ambil adalah jalan meminta nomor tersebut melalui ritual pemanggilan makhluk halus. Bisa kalian bayangkan kan? Biasanya bagi orang awam yang mempunyai nyali yang tidak besar atau nyali ciut, ritual seperti ini cukup beresiko. Bahkan bukan hanya beresiko, tapi sangat membutuhkan nyali yang besar. Karena apa? Karena kita bersinggungan dengan dunia lain. Seperti kalian tahu, kalau kita sudah bersinggungan dengan dunia lain, itu pasti akan ada semacam timbal baliknya. Jadi melakukan ritual seperti ini sudah sangat-sangat jelas menentang agama dan juga membutuhkan nyali yang besar serta persiapan yang tidak mudah. Singkat cerita, setelah mereka biasa berkumpul di satu tempat, kita sebutlah pos ronda. Hampir setiap malam mereka berkumpul hanya untuk membicarakan judi togel atau angka yang akan keluar besok harinya. Nah, malam ini, maksud saya malam itu di mana mereka sudah sangat depresi, tidak berhari-hari bahkan berminggu-minggu tidak mendapatkan jackpot atau angka yang keluar. Mereka mulai merencanakan untuk melakukan ritual pemanggilan makhluk gaib, yang mana nantinya mereka akan menanyakan nomor judi togel tersebut yang akan keluar. Mereka sangat percaya nomor yang diberikan oleh sesosok makhluk halus tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Menurut saya sudah sangat-sangat melampaui batas. Bagaimana kalau menurut kalian? Singkat cerita, mereka mulai mempersiapkan
mereka mulai mempersiapkan siapa saja yang berani melakukan ritual tersebut, siapa orang yang mereka ingin meminta bantuan untuk memanggil makhluk tersebut. Dengan kata lain, mereka butuh bantuan 1 atau 2 orang paranormal yang dapat menghubungkan mereka dengan makhluk tersebut. Yang ketiga, mereka juga harus melengkapi syarat-syarat yang diminta oleh seorang paranormal tersebut. Syarat-syarat tersebut adalah syarat-syarat untuk berhasilnya mereka memanggil makhluk halus yang akan mereka minta bantuan tersebut. Sedikit yang saya tahu, syarat-syarat itu tidak jauh dari semacam dupa, kopi, rokok dengan merek tertentu, bunga-bunga 7 rupa, dan semacam itulah. Mungkin dari kalian banyak yang lebih tahu dari saya. Selanjutnya, yang keempat, mereka harus mencari informasi di mana tempat yang mereka kenal angker, bahkan terkenal dengan penunggunya yang sangat-sangat nakal. Bahasanya nakal ya. Nakal itu dan kata lain sering mengganggu manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Paksa melakukan ini karena memang didasari oleh kebutuhan. Karena pada dasarnya perkumpulan orang-orang ini memang memiliki ekonomi yang tidak beruntung atau dibilang cukup sulit lah. Jadi mereka dengan terpaksa melakukan ini. Yang kedua, mereka mulai mencari informasi. Siapa paranormal yang bisa serta mau mereka ajak atau mereka mintakan bantuan untuk menghubungkan mereka dengan makhluk halus tersebut. Syarat-syarat yang diberikan oleh paranormal tersebut mereka harus melengkapi. Singkat cerita, kita langsung ke mereka menghubungi ke paranormal tersebut. Mereka telah berhasil mendapatkan 1 orang yang bersedia membantu dengan syarat paranormal ini mendapatkan berapa persen bagian yang akan mereka dapatkan kelak pada saat judi tersebut berhasil atau pada saat nomor tersebut berhasil tembus. Paranormal tersebut meminta beberapa syarat yang dimana syarat itu termasuk mudah bagi mereka. Selanjutnya mereka lanjut ke syarat keempat tadi yang saya sebutkan tadi. Mereka menentukan lokasi di mana mereka akan melakukan ritual nekat tersebut. Jadi mereka sudah dapatkan informasi nih. Untuk mempersingkat cerita, mereka sudah mendapatkan informasi tempat angker tersebut, yang mana rumah itu berada di daerah Pesawaran, Kota Lampung. Nah, untuk detailnya sendiri saya tidak bisa menyebutkan karena mungkin ini menyangkut nama baik lingkungan tersebut. Nah, jadi mereka telah menemukan 1 buah rumah kosong. Rumah itu sendiri rumah yang sudah cukup lama dengan gaya bangunan yang cukup lama. Rumah itu masih ditempati oleh pemiliknya. Hanya saja pemiliknya hanya 1 orang. Rumah itu sangat besar. Memang dari luar terkesan sangat rapi, sangat terawat karena kebetulan pemilik rumah itu tersebut sudah sepuh dan dia termasuk merawat rumahnya dengan sangat baik. Jadi kalau tampak sekilas, jika kalian melintas di depan rumah tersebut, rumah itu jauh dari kesan angker. Namun itu pada siang hari. Jangan salah sangka, pada malam hari rumah itu sangat-sangat dihindari oleh warga sekitar yang akan melintasi rumah tersebut. Jadi rumah itu tersebut memiliki keunikan tersendiri. Menurut informasi dari narasumber, di tengah-tengah rumah tersebut, di dalam rumah tersebut ada sebuah sumur tua yang disinyalir memiliki penunggu yang sangat usil terhadap lingkungan tersebut. Jadi penunggu sumur itulah yang sering mengganggu lingkungan rumah tersebut. Jadi di mana angkernya
bisa dipastikan angkernya rumah itu adalah berasal dari sumur yang sangat aneh tersebut terletak di dalam rumah tersebut. Kalau pada umumnya setiap warga atau setiap orang yang memiliki sumur pada rumahnya, bahkan orang-orang zaman dulu sekalipun membuat sumur itu pasti jauh dari dalam rumahnya, entah itu di samping, entah di pelataran, entah di backyard, di belakang, pasti itu jauh dari tidak jauh juga, yang pasti dia pisah dengan rumah utama ya, bangunan utama. Anehnya rumah ini, sumur itu seperti dijaga dalam rumah tersebut. Jadi lokasinya pun tepat di tengah rumah tersebut, di ruang tengah tepat di dalam rumah tersebut. Jadi terkesan rumah itu dibangun untuk menjaga privasi dari sumur angker tersebut. Kita skip ke hari selanjutnya, di mana mereka sudah menemui paranormal tersebut, serta mereka menentukan hari baik bagi mereka, hari baik bagi dunia pergaiban ya, untuk memulai aktivitas ritualnya. Jadi mereka sudah menentukan suatu hari, persiapan sudah siap, persyaratan dari sang paranormal atau lebih ringkasnya sang dukun lah kita sebutnya. Sang dukun itu sudah mereka penuhi. Berangkatlah mereka ke rumah tersebut. Mereka berangkat dengan harapan yang sangat tinggi. Mereka berangkat dengan mental yang sangat tinggi, dengan iming-iming keberhasilan mereka mendapatkan nomor judi togel tersebut. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi kemudian. Dan setelah perlengkapan mereka siap, semua yang mereka butuhkan sudah siap, mereka berangkat ke lokasi rumah tersebut. Sebelumnya mereka juga sudah meminta izin kepada sang pemilik rumah, yang mana ternyata yang tinggal dalam rumah itu ternyata bukan pemilik rumah sesungguhnya, akan tetapi ia adalah orang yang diberi mandat atau yang diberi pekerjaan bagi pemilik rumah yang sesungguhnya untuk meninggali rumah tersebut serta merawat rumah tersebut. Nah, jadi mereka, rombongan orang-orang ini, sang penjudi togel ini, sudah meminta izin ke bapak yang menunggu rumah angker tersebut. Dengan kata lain, selain persyaratan yang rumit nantinya, persyaratan yang ringan, mereka sepertinya sudah terpenuhi tanpa ada halangan yang berarti. Jadi mereka tidak lama telah sampai di rumah tersebut. Setelah berbasa-basi sejenak dengan penunggu rumah tersebut, bapak yang menunggu rumah ya, bukan makhluk halusnya. Makhluk halusnya belum nongol teman-teman. Nah, jadi mereka berbincang-bincang. Setelah disuguhi kopi dan semacamnya, mereka mulai berbicara serius mengenai apa saja yang akan mereka lakukan nanti pada saat ritual. Nah, mereka menurut narasumber, mereka datang di rumah tersebut masih sekitar pukul 10 malam. Sedangkan menurut sang dukun, ritual tersebut kemungkinan berhasil jika dilakukan di atas jam 12 malam. Selagi menunggu jeda waktu tersebut, mereka mulai merencanakan atau sang dukun memberikan petua-petua yang mana nantinya apa saja yang mereka boleh lakukan, apa saja yang tidak boleh mereka lakukan. Yang pasti, salah satu mandat yang sangat penting dari sang dukun adalah jika nanti ritual berlangsung, semua yang ada di ruang tersebut tidak boleh mempunyai pikiran yang kosong. Jadi mereka harus mempunyai mereka disarankan oleh sang dukun tersebut membaca doa-doa. Ini sangat kontras sekali ya. Apa yang mereka lakukan sudah di luar norma agama, tapi mereka disarankan oleh dukun tersebut membaca doa-doa dari agama masing-masing yang dipercaya yang dipercaya untuk membentengi diri mereka sendiri dari makhluk tersebut. Ironi sebenarnya.
Nah, selanjutnya setelah jeda waktu tersebut berakhir, sampailah mereka pada jam 1 malam. Sang dukun mulai mempersiapkan apa saja yang akan ia lakukan pada ritual. Ia mulai menyalakan dupa, ia mulai meletakkan syarat-syarat seperti bunga-bunga dan syarat-syarat yang minta penuhi tadi kepada sang gerombolan penjudi tadi ya. Sang dukun mulai berkonsentrasi, ia mulai memejamkan matanya, ia mulai merapal mantra-mantranya yang mana dipercaya olehnya bisa memanggil sesosok makhluk yang menunggu sumur tua tersebut. Setelah sekitar 10 sampai 15 menit semua ruangan hening, sang dukun pun terbuai oleh mantranya sendiri. Saking fokusnya, ia sampai mengeluarkan banyak keringat di dahinya, di mukanya, di seluruh badannya. Sang dukun pun mulai bergetar pada badannya, mulai bergetar, dan ia membuka matanya, dan ia mulai berbicara kepada semua yang ada di ruangan tersebut. Ia berbicara, kalian harus siap, karena penunggu yang menunggu sumur ini bukan sesosok makhluk gaib biasa. Makhluk yang dipercaya mereka bisa memberikan nomor togel tersebut adalah makhluk yang sudah berusia ribuan tahun. Dengan kata lain, makhluk tersebut mempunyai ilmu kanuragan. Bahasanya ilmu kanuragan ya teman-teman, ilmu dalam pergaiban yang sudah cukup tinggi. Dan kemungkinan sang dukun tersebut tidak bisa mengimbangi ilmu tersebut. Akan tetapi, sang dukun akan mencoba memaksa si makhluk tersebut untuk keluar dari tempat persembunyiannya atau sumur itu agar bisa menampakkan diri yang nantinya sang makhluk tersebut dimintai nomor togel oleh para penggila judi yang ada di belakang dukun tersebut. Selanjutnya yang terjadi, dukun tersebut kembali memejamkan mata. Tak lama kemudian, menurut saksi mata dari narasumber tersebut, tidak lama setelah sang dukun kembali berkonsentrasi meramalkan mantra-mantra terakhirnya, tiba-tiba suasana yang ada di ruangan tersebut berubah total, berubah drastis. Yang tadinya karena kebetulan rumahnya memiliki sketsa bangunan yang luas, jadi rumah tersebut tidak seperti rumah pada umumnya yang disketskan, dikotak-kotakan menjadi kamar, tidak. Rumah itu hanya luas melompong seperti itu dari ujung ke ujung, karena rumah itu terkesan menutupi sumur tersebut ya. Jadi pada dasarnya rumah tersebut mungkin tujuannya tidak dibangun untuk ditinggali manusia, akan tetapi tujuannya dibangun untuk melindungi sumur tersebut. Nah, jadi yang pasti kan udara di situ sebelumnya masih biasa aja, malah terkesan sejuk ya. Tiba-tiba saat itu udara sangat berubah menjadi pengap, suasana menjadi mencekam. Tiba-tiba perasaan para penjudi tersebut tidak enak. Bil, wajan Bil, pause dulu Bil. Saat suasana di ruangan tersebut mulai mencekam, tiba-tiba dari dalam sumur tersebut muncul penampakan seperti semacam asap, akan tetapi asap yang berwarna hitam. Bisa kalian bayangkan, biasanya asap itu identik dengan warna putih. Namun asap yang keluar dari dalam sumur tersebut, asap itu berwarna hitam. Pada awalnya asap itu muncul terlihat seperti masih tipis ya, akan tetapi lama-kelamaan asap itu mulai tebal, bahkan asap itu mulai meninggi hingga sekian detik
asap itu membentuk siluet atau membentuk sesosok makhluk yang menurut narasumber makhluk itu mempunyai penampakan atau mempunyai wujud yang sangat besar. Bahkan untuk bagian kepalanya saja hampir mencapai dari atap rumah tersebut. Rumah tersebut juga tidak mempunyai plafon pada rumah-rumah umumnya, tapi rumah tersebut langsung berbatasan dengan atap genteng. Jadi bisa dibilang kepala dari makhluk tersebut hampir menyentuh genteng rumah tersebut. Bisa kalian bayangkan kan seberapa besarnya? Dan menurut narasumber itu sendiri, sebenarnya makhluk itu bisa saja lebih tinggi daripada yang ditampakkan pada mereka saat itu. Tetapi makhluk itu hanya mewujudkan diri setinggi atap rumah itu tersebut. Sontak para penjudi atau semua orang yang ada di ruang tersebut tiba-tiba tercengang karena mereka yang sebelumnya berkata pada diri mereka sendiri, saya siap, saya bisa. Bahkan sebelum di hari sebelumnya mereka telah saling berembuk atau berdiskusi. Mereka kuat melihat apapun yang akan terjadi ke depannya. Akan tetapi semua itu sirna begitu saja, begitu mereka melihat sesosok yang mewujud tersebut. Yap, sosok itu adalah satu sosok genderuwo. Yang pada umumnya, yuk lampunya hidupin dulu, yuk. Makhluk halus yang satu ini mempunyai perawakan memang tinggi besar, badan yang besar dengan bulu yang menutupi sekujur tubuhnya bahkan sampai ke wajahnya. Dia mempunyai mata bulat yang besar berwarna merah terang, mempunyai taring serta mempunyai suara yang menggelegar. Hal itu ternyata memang bukan omong kosong. Menurut narasumber yang melihat dengan mata kepalanya sendiri, sesosok itu memang benar adanya seperti yang banyak digambarkan pada media-media sosial. Yang selama ini kita tahu, tahu seperti sosoknya memang hampir menyerupai apa yang mereka lihat pada malam itu. Mereka semua tercengang otomatis karena tinggi ya. Jadi serempak kepala mereka itu mendongak seperti ini. Jadi semua melihat ke atas. Tingginya seperti apa? Jangankan melihat makhluk halus yang setinggi itu ya. Kadang kan manusia melihat sesosok yang menyerupai manusia aja, badannya masih tidak jauh dari manusia pada umumnya, mereka sudah takut, apalagi yang melihat sosok seperti ini. Dibutuhkan mental yang sangat kuat. Nah, jadi tiba-tiba makhluk itu tertawa dengan sangat keras, seakan-akan ia menertawakan manusia-manusia kerdil yang ada di hadapannya. Makhluk itu berbicara dengan yang suara khas yang sangat berat, menggelegar bagi mereka yang ada di ruangan itu sendiri. Jelas keadaan itu membuat mereka semakin ciut. Nah, jadi makhluk itu mulai berbicara itu. Setelah dia tertawa, ia berbicara, "Untuk apa kalian datang ke sini? Apa maksud kalian sehingga kalian berani-beraninya mengganggu tempat tinggal saya di sini? Sehingga kalian berani-beraninya memanggil saya untuk mewujudkan diri di hadapan kalian. Apa kalian sudah siap menyerahkan apa yang kalian punya?" Kata si sosok makhluk genderuwo tersebut. Mereka semua mulai satu persatu ada yang kehilangan kontrol, ada yang mulai diam-diam meneteskan air mata, ada yang diam-diam kebelet buang air kecil, mungkin sudah
sudah mengeluarkan air kencingnya kali ya, mohon maaf, sudah mengeluarkan air kecil sendiri kali dengan kata lain ngompol di celana, karena sebagian besar dari perkumpulan penjudi tersebut belum mempunyai pengalaman mistis bertemu dengan makhluk-makhluk gaib. Jadi begitu mereka melihat, kebetulan yang mereka lihat sesosok makhluk yang mempunyai karisma atau power yang sangat kuat, jadi mereka semakin menciut ya. Nah, jadi sang dukun yang mendengar perkataan dari makhluk tersebut tidak tinggal diam dan ia mencoba mediasi atau berbicara dengan makhluk tersebut. Sang dukun berbicara, "Kami di sini tidak bermaksud mengganggu Anda. Kami di sini membutuhkan sedikit bantuan dari Anda. Kami ingin Anda membantu kami agar kami bisa memenangkan judi togel yang mana kami butuh angka yang keluar pada togel besok hari." Kurang lebih seperti itu ya yang diutarakan si dukun tersebut. Tak disangka sang makhluk tersebut tertawa kembali. Namun selepas ia tertawa, ia menjadi sangat marah. Bahkan saat ia marah, tiba-tiba percaya tidak percaya, entah dari mana asalnya, ada semacam hembusan angin yang cukup kuat di ruangan tersebut, hingga beberapa dari mereka tidak sanggup kembali melihat makhluk tersebut karena mata mereka terganggu oleh debu-debu yang berterbangan. Sang makhluk tersebut tertawa dan ia marah, lalu ia berbicara dengan lantang. "Hei makhluk-makhluk kerdil, kalian sangat hina. Kalian sangat hina." Bahkan makhluk tersebut tahu bahwa hal tersebut yang mereka lakukan adalah hal hina. Nah, sang dukun pun mulai mengutarakan maksud dari para penjudi tersebut. Setelah sang dukun mengutarakan hal tersebut, si makhluk gaib tersebut atau si genderuwo tersebut mulai sejenak menenangkan dirinya dan ia berkata, akan tetapi perkataan yang dikeluarkan olehnya masih terdengar sangat mencekam ya, walaupun ada bicaranya sudah rendah. Ia berbicara seperti ini, "Saya bersedia membantu kalian, akan tetapi yang saya lakukan ini tidaklah gratis. Ingat, yang ia akan lakukan, yang genderuwo itu akan lakukan, itu tidak gratis. Pasti ada timbal baliknya seperti yang saya katakan di awal video tadi." Nah, jadi si makhluk tersebut kembali berbicara, "Setelah saya memberikan apa yang kalian inginkan, kalian harus memberikan syarat, yang mana syarat ini harus kalian setujui. Karena kalau tidak kalian setujui, semua yang ada di ruangan ini, semua yang ada di ruangan pada saat itu tidak akan keluar dari rumah tersebut hidup-hidup." Nah, sang dukun yang mendengar perkataan dari makhluk tersebut sedikit banyaknya merasa ciut juga, karena ia tahu seperti apa kondisi dunia pergaiban dikala ia sudah bernegosiasi atau bermediasi dengan sesosok makhluk gaib yang sangat kuat. Nah, si dukun tersebut langsung berbicara kepada segerombolan penjudi tadi ya. Apakah mereka yakin akan melanjutkan ini? Karena kalau mereka akan melanjutkan, mereka harus menerima syarat yang akan dikatakan oleh si makhluk tersebut. Karena para penjudi tersebut sudah tidak mungkin mundur lagi, karena menurut mereka pada saat itu mundur pun mereka akan celaka, maju pun, sedangkan kalau maju mereka belum tentu akan celaka karena mereka belum mendengar syarat apa yang diberikan oleh si makhluk tersebut. Makhluk tersebut mulai berbicara. Syaratnya adalah ia menginginkan satu bandot tua ditinggal di ruangan tersebut.
apakah ini maksud satu bando tua? Sang dukun pun pada awalnya bingung. Akan tetapi ia mulai menyadari bando tua yang dimaksud oleh makhluk tersebut adalah salah satu orang yang ada di gerombolan tersebut yang memiliki umur yang paling tua. Dengan kata lain, ia lebih tua dari yang teman-teman yang lainnya. Sontak setelah mengetahui hal itu, segerombolan orang-orang tersebut mulai saling memandang satu sama lain. Dan saat itu semua pandang tertuju pada salah satu orang yang memiliki umur yang cukup tua, yaitu kisaran 50 tahun. Si orang tersebut secara otomatis merasa bahwa ia yang paling tua, mau nggak mau saya yang bakal ditumbalkan. Saya tidak bisa keluar dari sini dengan hidup-hidup. Itu membuat ia merasa ingin pingsan. Kenapa ingin pingsan? Ya seperti saya bilang tadi, namanya tumbal, itu pasti akan kehilangan nyawa. Saya tidak tahu seperti jelasnya. Kemungkinan nyawa yang diambil oleh makhluk tersebut akan dibawa ke alamnya untuk dijadikan budak oleh makhluk itu tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi mungkin ada salahnya juga. Bagi kalian yang lebih mengetahui hal-hal seperti ini bisa komen di kolom komentar. Nah selanjutnya si orang tua tersebut langsung merasa keberatan. Jelas merasa keberatan karena nyawanya yang dipertaruhkan, bukan apa-apa. Bukan hal-hal sepele yang dipertaruhkan, bukan uang, bukan barang-barang, bukan rumah, bukan hal-hal sebagainya yang bisa dicari kembali, tapi ini adalah nyawa sendiri yang dipinta oleh sesosok makhluk tersebut. Sontak hal itu membuat si tua tersebut keberatan serta mulai meneteskan air mata. Secara tidak sadar. Jadi sang dukun yang mengetahui hal itu langsung mencoba kembali bermediasi dengan si makhluk tersebut. Akan tetapi mediasi itu tidak gampang karena sang dukun tersebut mau nggak mau harus adu ilmu, adu ilmu kanuragan. Ya seperti yang ia tahu, ilmu dari kanuragan dari makhluk itu tersebut jauh di atas si dukun. Oleh karena itu, si dukun pun hampir kehilangan nyawa pada malam itu. Akan tetapi, satu keberuntungan masih di pihak mereka semua. Entah mengapa, setelah memenangkan pertarungan gaib antara si makhluk tersebut dengan si dukun, si makhluk tersebut bersedia untuk kembali bernegosiasi. Entah apa yang membuat itu ya. Besar kemungkinan menurut narasumber yang membuat makhluk itu bersedia bernegosiasi ulang mengenai tumbal tadi adalah sosok perewangan atau sosok jin penunggu yang dimiliki oleh si dukun tersebut telah sedikit banyaknya membantu sang dukun agar si makhluk tersebut bersedia bernegosiasi ulang. Nah, setelah bernegosiasi ulang, keadaan si dukun pun sebenarnya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan itu karena ia sudah sangat lemah, bahkan ia sudah sedikit mengeluarkan darah dari mulutnya. Dengan kata lain, ia adalah sedikit muntah darah. Hal-hal seperti ini memang sangat sulit dipercayai, tapi semua ini memang sudah rahasia dari dunia ini sendiri ya. Dunia ini memiliki rahasia yang sebetulnya ada baiknya kita tidak mengetahui agar kita tidak terjumus di hal-hal semacam ini. Nah, akan tetapi si dukun tersebut berhasil bernegosiasi dan akhirnya sang makhluk tersebut hanya meminta syarat tumbal berupa 1 ekor ayam cemani atau ayam hitam seutuhnya yang akan dikorbankan pada saat malam itu juga. Nah, seperti kalian tahu kan,
Saat itu sudah pukul sekitar 3 dini hari, akan mencari di mana mereka ayam tersebut. Beruntungnya lagi, si bapak penunggu rumah itu, ia mempunyai kenalan peternak ayam cemani tersebut, yang kebetulan lokasi ayam tersebut tidak jauh dari rumah tersebut. Mau tidak mau, beberapa orang diutus untuk mengambil ayam cemani tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, sang makhluk tersebut mulai kehilangan kesabaran karena orang-orang yang menyiapkan tumbal ayam tersebut tak kunjung kembali. Di saat genting tersebut, si sang dukun si sang makhluk gaib sudah kehilangan sabaran dan ia akan segera mencabut nyawa, mengambil nyawa si tua tersebut. Nah, di saat genting tersebut, tiba-tiba di saat yang sangat tepat, seperti di film-film India ya, polisi India. Jadi teman-teman, orang-orang yang diutus untuk mengambil ayam tersebut sudah datang kembali dengan 1 ekor ayam di tangan mereka. Tanpa banyak basa-basi, sang dukun memerintahkan mereka memotong ayam tersebut tepat di atas cincin sumur tersebut. Jadi yang diinginkan oleh sang makhluk tersebut hanya darah dari ayam cemani tersebut. Jadi ayam dipotong di atas cincin sumur, darah masuk ke dalam sumur, setelah itu ayam diletakkan di pinggir sumur. Setelah proses itu selesai, sang dukun kembali merapal mantra yang pada akhirnya membuat si makhluk gaib tersebut, sesosok genderuwo tersebut, mulai mewujud kembali dan memberikan semacam kekuatannya kepada salah satu peserta yang ada di situ. Ia mulai merasuki salah satu peserta yang di situ dan ia menggunakan tangan dari salah satu orang yang dirasuki tersebut untuk menulis angka yang akan keluar besok. Kebetulan pensil serta buku sudah disediakan sebelumnya. Jadi pada saat itu ia menuliskan tulisan yang berbentuk angka. Tulisan itu memang berbentuk angka 4 nomor. Nah, bagi para penjudi togel, 4 nomor ini adalah 4 nomor maksimal yang bila dipasangkan, yang bila keluar dari bandar judi togel tadi yang saya jelaskan di awal, itu mempunyai nilai kemenangan, nilai jackpot yang cukup tinggi, bahkan nilainya sampai ratusan juta. Jadi singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan nomor angka tersebut. Setelah ritual itu selesai, sang makhluk tertawa dengan kerasnya sebelum masuk ke dalam sumur itu kembali. Setelah semua ritual itu selesai, mereka bisa bernapas lega karena berangsur-angsur keadaan di sekitar sudah mulai terkendali. Bahkan para penjudi tersebut mulai tersenyum dengan penuh kemenangan. Nomor judi togel sudah di tangan, mereka besok tinggal memasangkan ke bandar judi togel dan mereka akan menjadi jutawan. Selanjutnya yang terjadi adalah tidak disangka-sangka mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sayang sekali. Jadi menurut informasi dari narasumber, judi togel sendiri itu tersebut dalam 1 hari dibagi 2 kali undian. Dengan kata lain, undian pagi dan undian siang. Undian pagi itu akan keluar nomornya pada siang hari, sedangkan undian siang akan keluar pada malam harinya. Ini seperti pekerja 2 shift lah ya, seperti di pekerja 2 shift di minimarket terdekat itu. Jadi togel ini ada 2 shift, bahasa kitanya ya. Nah teman-teman, mereka memasangkan nomor tersebut pada saat siang hari, berharap malam harinya keluar. Akan tetapi nomor itu memang nomor mujarab, percaya tidak percaya memang keluar. Akan tetapi nomor itu keluar pada shift yang pertama tadi.
pemasangan pagi, keluar siang, shift pertama. Sedangkan mereka tidak memperhitungkan hal tersebut. Karena mereka kelelahan begadang, mereka kehabisan energi, melihat sesosok makhluk halus yang menyeramkan. Jadi mereka lupa bahwa togel itu mempunyai 2 shift. Sedangkan nomor yang dikeluarkan 2 shift itu berbeda. Jadi shift pertama, bandar judi akan spin nomor yang akan keluar. Di siang harinya, nomor yang akan keluar akan spin ulang. Jadi otomatis berbeda. Dan segerombolan penjudi itu gagal total karena mereka salah langkah memasangkan nomor tersebut. Akan tetapi tidak semuanya gagal. Tanpa disangka-sangka, sang penunggu rumah, bapak yang menunggui rumah tersebut, secara diam-diam memasang di pagi hari. Jadi dalam kasus ini ada 1 orang pemenang. Kalian bisa tebak siapa? Ya benar, bapak yang menempati rumah tersebut. Sangat ironis bukan? Bapak tersebut hanya mendengarkan, dia tidak memiliki resiko, tetapi dia yang sangat beruntung hingga memiliki jackpot sampai ratusan juta rupiah ya. Dikabarkan seperti itu dari narasumber. Mendapat kabar seperti itu, para penjudi tersebut semakin merana karena usaha yang dari A hingga Z mati-matian mereka siapkan beberapa hari sebelumnya gagal total. Setelah itu langsung persiapan itu hanya mengantarkan kekayaan pada orang lain. Nah jadi seperti itu teman-teman ceritanya. Semua itu memiliki resiko. Beruntung pada kasus ini tidak ada korban jiwa yang melayang akibat ritual-ritual sesat seperti itu. Jadi saran saya bagi kalian yang mempunyai hobi serupa dengan cerita saya di video ini, jangan sekali-sekali deh kalian melakukan hal tersebut. Meskipun saya yakin kalian mungkin ada yang sudah berpengalaman dalam hal nepak togel ini sendiri. Jadi tinggalkanlah kebiasaan tersebut. Syukur-syukur kalian bisa meninggalkan kebiasaan judi ini. Karena sebetulnya kemenangan ditawarkan oleh judi adalah hal yang semu. Kalian memang mungkin akan menang sekali dalam beberapa waktu. Akan tetapi kekalahan yang akan kalian terima pada judi manapun pasti akan lebih besar. Karena apa? Karena sudah jelas judi itu dibuat hanya untuk membuat satu orang yang kaya, tidak membuat semua orang menjadi kaya. Jadi dalam cerita ini saya harap kalian bisa mengambil hikmahnya bahwa hal-hal yang sia-sia itu tidak perlu kalian kejar mati-matian. Hal-hal yang sia-sia, apalagi yang pelanggar norma agama, itu lebih baik dihindarkan saja. Lebih baik mencari rezeki, mencari uang dengan cara yang halal, walaupun sedikit, walaupun melalui proses yang panjang, proses yang susah, itu lebih baik, lebih jauh baik daripada hal-hal yang kalian lakukan secara pintas. Salah satu caranya dengan judi, apalagi dibarengi dengan musyrik, melanggar norma agama. Oke teman-teman, sekian cerita kisah nyata yang saya bawakan pada video kali ini. Semoga kalian tidak bosan ya, karena video ini memiliki durasi yang sangat panjang. Bahkan saya sebelumnya juga harus meminta maaf kepada kalian karena kami di sini masih sebagai konten kreator pemula. Jadi kami tidak memiliki tempat yang cukup memadai hingga mungkin kalian sepanjang cerita mendengar background suara kendaraan yang lewat karena kami belum memiliki fasilitas yang cukup baik. Tetapi jika kalian membantu kami untuk kami berkembang lebih baik, kami memiliki janji bahwa kami akan memperbaiki segi video kami, konten kami agar lebih berkualitas, dan nanti kalian lebih bisa menikmati hiburan dari kami dengan secara maksimal. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video kami kali ini ya.
Oke, teman-teman semua, sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya, and see ya.